Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwanu fillah yang dirahmati oleh Allah. 29 Mei 1453, tepat 567 tahun yang lalu, Kekaisaran Bizantium, ibu kota Romawi Timur, takluk di tangan Turki Ottoman, ditaklukkan oleh pasukan yang sebaik-baiknya pasukan pada saat itu dan pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin pada saat itu, Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana seorang pemuda yang sejak usia kecil sudah ditanamkan kemampuan beragama, sudah ditanamkan ilmu-ilmu agama, dan sudah ditanamkan mental untuk menjadi pembebas dalam dirinya. Maka tidak heran pada usia 8 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Usia 12 tahun sudah mampu berpolitik. Usia 16 tahun sudah mampu menguasai 8 bahasa sekaligus. Dan usia 21 tahun sudah menjadi pemimpin Kekaisaran Turki Utsmani, sekaligus menaklukkan Konstantinopel atas izin Allah dan membenarkan bisyarah Rasulullah SAW. La tuftahanna al-Konstantinia, demi Allah sungguh benar-benar Konstantinopel akan ditaklukkan. Amiruha jaisu zalika jais, sebaik-baiknya pemimpin ialah pemimpinnya pada saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan ialah pasukannya. Bagaimana benteng yang sangat kokoh, benteng yang luar biasa tebalnya dan belum mampu ditaklukkan oleh teknologi pada saat itu, runtuh di tangan seorang pemuda atas kehendak Allah, di tangan seorang pemuda 21 tahun. Lantas bagaimana dengan pemuda saat ini yang hanya menghabiskan waktunya untuk perbuatan sia-sia, yang hanya menggadaikan waktunya untuk perbuatan kesenangan belaka, yang hanya menggadaikan harga diri dan rasa malunya untuk mencari popularitas semata. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, inna likulli dini hulukin, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak, wa inna hulukul Islam al-haya, dan sesungguhnya akhlak seorang muslim ialah rasa malu. Maka sadarkah teman-teman, apabila seseorang yang sudah tidak memiliki harga diri dan rasa malu, mereka bebas melakukan perbuatan, mereka dengan bangga melakukan perbuatan dengan tidak memikirkan apakah perbuatan yang mereka lakukan itu benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak bagi dirinya maupun lebih-lebih pada orang lain. Maka tidak heran kita melihat anak-anak kecil sudah merokok, sudah isap lem, sudah bermain tiktokan di media sosial, sudah berpacaran di tempat umum, dan mohon maaf sudah berhubungan badan layaknya sepasang suami istri. Nauzubillah. Oleh karenanya itu semua dia mencontohi perbuatan dari kita sendiri, perbuatan buruk yang kita lakukan tanpa dibekali dengan adab. Oleh karenanya ulama pada dahulu menyarankan kita untuk mempelajari adab terlebih dahulu daripada ilmu. Ta'allamal adab qabla ta'allamal ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu, karena sedikit pengetahuan tentang adab maka ilmu itu akan disia-siakan. Kalaulah kita hanya melakukan perbuatan yang sia-sia, pernah tidak kita memikirkan bahwa apakah perbuatan yang kita lakukan saat ini dapat dibanggakan, dapat membuat perubahan bagi generasi muda, atau paling tidak dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita hanya melakukan tiktokan, hanya membuang-buang waktu dengan bercinta-cintaan, apakah perbuatan tersebut dapat membuat perubahan atau dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Tetapi kalau kita ganti perbuatan tersebut dengan membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agama, menambah wawasan kita untuk mencapai impian kita, apakah perbuatan tersebut dapat membangun bangsa, dapat membuat perubahan, dan dapat dibanggakan oleh generasi muda? Jelas. Oleh karenanya mari kita ubah perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang lebih produktif, perbuatan yang lebih bermanfaat. Karena dalam Quran surah 13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri.
Oleh karenanya saya mengajak kepada ikhwan-ikhwan sekalian, terutama diri saya pribadi, untuk memanfaatkan masa muda dengan perbuatan-perbuatan yang lebih produktif, yang dengan menyibukkan diri kepada perbuatan-perbuatan yang lebih bermanfaat. Quran surah 94 ayat 7. Faiza farokta fansab. Apabila kalian telah selesai suatu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Allah tidak menggunakan kata summa yang berarti memiliki jeda lebih lama. Apabila telah selesai satu urusan, kerjakan urusan berbahan dulu, baru kerjakan urusan lain. Tidak. Tapi Allah menggunakan kata fa. Apabila telah selesai satu urusan, langsung kerjakan urusan yang lain. Karena apabila kita tidak menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, kegiatan-kegiatan dalam ketaatan, niscaya kita akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan bermaksiat atau kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Ingat, akan tidak bergerak kaki Adam, tidak bergerak kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 5 hal. Salah satunya masa mudanya dihabiskan untuk apa? Dan ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang tidak ada naungan pada saat itu. Salah satunya pemuda yang sering melangkahkan kakinya ke masjid, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat kagum apabila pemuda yang menghindari perbuatan nisbah. Nisbah itu tidak mengikuti niat untuk melakukan perbuatan maksiat, tidak mengikuti niatnya untuk mengikuti hawa nafsunya. Oleh karenanya agama menyarankan kepada kita, apabila kita telah mampu, menikahlah, dan apabila belum mampu, berpuasalah, karena berpuasa dapat menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga kita termasuk dalam golongan-golongan pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.